Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, ada celotukan soal blind test itu ya. Ada bro yang ngomong kalau nyoba oli mbok ya pakai blind test. Jadi penulis ini nggak tahu apa merek oli yang dipakai, berapa kekentalannya, komane ya, API-nya apa. Nah, dari selama ini penulis coba oli, penulis lebih suka tidak memperhatikan spesifikasi seperti itu, karena nggak ada gunanya. Mau yang datanya uji lab kayak yang di share di grup-grup besar, grup oli besar, mau data API-nya kayak, mau data mereknya kayak, mau data apa mana, kekentalannya, bahkan semuanya useless, nggak ada gunanya. Yang penulis bedakan itu apa? Ini oli HDEO, oli PCMO, Jaso MA atau Jaso MP. Wes itu dong. Karena ya yang betul-betul konsisten cuma itu. Yang namanya kekentalan aja ya, nggak selalu ya bisa pas. Yang bisa dibuktikan dari uji alir juga. Logikanya kan oli 20W50 itu pasti lebih kental daripada SI40 kan? Apa begitu? Ya ternyata enggak loh. Bahkan Mesran Super aja penulis beberapa kali uji bisa lebih encer Mesran Super daripada Mesran SI40. Padahal itu produknya sama-sama namanya Mesran. Apalagi yang merek-merek lain, ada kok merek yang kekentalannya tertulis 20W50 tapi lebih encer dari Mesran SI40. Tapi ya ada juga saya yang lebih kental. Artinya apa? Artinya bahkan soal kekentalan pun nggak bisa dipakai sebagai acuan. Percuma. Jadi setiap coba oli, penulis itu isi barat blind test. Sudah apa jenengnya ya? Sudah banyak kira-kiranya, sudah banyak tebak-tebakannya. Kekentalan itu walau tulisannya 20W50, nggak berarti angka kekentalannya 20W50. Kentalan itu merupakan suatu ring, kisaran antara sekian sampai sekian. Angka pastinya itu disebutkan dalam satuan CST, centisuk. Oli yang kental itu angkanya gede, oli yang encer angkanya kecil. Nah, angka centisuk itu pasti yang suhu tinggi itu lebih encer daripada suhu rendah. SAE itu menentukan seberapa encer olinya di suhu rendah, seberapa kental olinya di suhu rendah, dan seberapa encer seberapa encer kekentalannya di suhu tinggi. Jadi SAE itu menunjukkan kisaran untuk oli yang punya kekentalan KV40 antara sekian sampai sekian dan KV100 antara sekian sampai sekian. Dan itu sama sekali nggak bisa percaya sama bungkus, sama tulisan di bungkus. Apalagi oli buatan lokal. Oli buatan lokal kacau lah.
Ada oli yang lebih encer daripada meteran SAE 40 walau tulisannya 20W50. Itu bukti olinya wis nggak dikontrol, nggak dikendalikan, nggak ada pengaturan mutunya, nggak ada pengaturan kualitasnya. QC ini bobol lah ya, QC ini nggak fungsi. Ya karena memang dari pabrikan-pabrikan lokal, mestinya ya ambilnya dari pabrik-pabrik yang murah-murah bahan olinya. Bahan oli murah ya tentu kekentalannya nggak teratur, kadang kental, kadang encer. Harusnya untuk setiap batch oli, produk oli yang diterima itu dilakukan pengecekan kekentalan. Misal, oh terimanya oli encer segini, terus ketemu terlalu encer hasil produk jadinya, harusnya ditambahkan campurannya sehingga kekentalannya bisa sesuai grade-nya. Jadi yang namanya produksi oli itu kan kekentalannya nggak mungkin bisa presisi sekian, presisi 0,0 sekian persen toleransinya, nggak mungkin kan. Mungkin bisa aja 10%, bisa aja 20%. Dan tugas dari QC atau QC-nya untuk menyesuaikan. Tugas dari QC-nya untuk mengatur sehingga produk outputnya bisa tetap sesuai dengan yang distandarkan. Tapi ternyata enggak. Selain dari kekentalan, yang paling sulit diprediksi itu adalah bahan oli. Kita nggak bisa lihat atau tahu kemampuan bahan olinya dari bungkusnya. Nggak bisa kita lihat dari produk data sheet-nya. Nggak bisa kita lihat dari material safety data sheet-nya. Nggak bisa kita lihat dari hasil uji oli, hasil uji laboratorium yang di-sharing di grup-grup oli besar. Karena nggak ada di situ yang menunjukkan indikasi kualitas. Paling banter ya indikasi ini bahan olinya apa. Bahan oli misalnya hydrotreated. Tapi yang namanya hydrotreated itu macam-macam ya. Dan dari macam-macam ini salah satunya adalah bahan oli daur ulang. Oli daur ulang termasuk oli hydrotreated juga. Dan kita sebagai konsumen nggak akan bisa tahu itu bahan olinya apa memang pakai daur ulang atau enggak, karena tertulis hydrotreated. Mulai dari oli yang harganya 30 ribuan sampai oli yang harganya 300 ribu, hydrotreated itu kepake di mana-mana. Dan kita nggak tahu apa itu bahan daur ulang atau bukan. Kita nggak tahu itu kualitasnya kayak gimana. Kan jelas ya, namanya kualitas oli itu walau sama-sama hydrotreated bisa beda. Karena yang namanya PAO pun itu juga bisa beda-beda kemampuannya. Ada CPAO, ada MPAO, ada PAO-nya Exxon, ada PAO-nya apa maneh lah. Jadi kita sulit ya memprediksi kemampuan oli. Terus apa bahan oli tergantung dari merek? Enggak juga. Makanya penulis itu juga sering menyebutkan pabriknya mana dulu. Misalnya oli ini buatan mana? Ada misalnya dulu pernah penulis nyoba Bardahel buatan Amerika. Terus terakhir nyoba Bardahel buatan Nusaraya atau Putra Mandiri atau apalah. Apa kualitasnya sama? Enggak sama, beda. Terutama dari bahan olinya sih.
Yang Bardahel dulu itu wah bisa awet 1000 berapa itu. Pokoknya awet lah, termasuk awet untuk motor penulis. Nah, Bardahel yang buatan lokal, aduh amit-amit gak awet sama sekali. Jadi merek itu nggak bisa jadi ketentuan. Dan bahkan ya nama pabrik sama pun kualitas bisa beda-beda. Kualitas bahan olinya juga bisa beda-beda. Antara Top One, Extend, dan Win itu sama-sama buatannya Varia Tradingco. Tapi itu kemampuan bahan olinya beda. Ya tentu aditif juga beda juga karena mereknya beda. Karakternya juga beda-beda. Top One yang katanya pakai aditif impor made in Amerika, made in California, yang di California jadi perusahaan eksportir paling sukses se California ya, sampai dapat penghargaan. Apa istimewa banget? Ya enggak. Beda. Beda banget lah. Karakternya ada sendiri-sendiri. Yang kalau nggak salah untuk Top One itu halusnya kecepatan 50 sampai 60. Di RPM di kecepatan lebih rendah atau lebih tinggi kasar. Wes unik toh aditif opo itu. Pasti ada karakter sendiri-sendiri yang saking banyak detailnya penulis sendiri sering lupa. Opo ae sifat-sifatnya itu. Jadi penulis ya kalau mau review, mau menceritakan suatu oli harus lihat sendiri penulis video penulis yang dulu-dulu. Ya saking bergantungnya penulis sama video penulis yang lama. Penulis ya sempat trauma banget ketika akunnya di hijack, yang untungnya dukungan tim YouTube untuk pengembalian akun itu cepat sekali. Cuma penulis karena salah langkah, salah cara, sempat muter-muter, sempat lama kembalinya. Ya penulis sudah share ya untuk mengembalikan akun YouTube secara cepat gimana. Moga-moga nggak ada yang kena hack juga. Tapi balik lagi, ya sudah jelas lah, kita ini tidak bisa memprediksi kemampuan suatu oli hanya dari bungkusnya saja, hanya dari spesifikasi, entah API-nya, entah ACA-nya, entah apa nih lah. Dari kekentalannya juga enggak, dari mereknya juga enggak, merek impornya atau apanya lah juga enggak. Yang cuma konsisten dari pengalaman penulis itu ya cuma dari oli Jaso MA, itu aditifnya paling sedikit seringkali dari suatu produk. Yang belum tentu aditifnya lebih sedikit daripada produk lainnya untuk PCMO. Dari merek yang sama, oli Jaso MA itu aditifnya cenderung paling sedikit. Tapi belum tentu oli Jaso MA suatu produk aditifnya lebih sedikit daripada produk PCMO atau bahkan HDO-nya produk yang lain. Tapi kalau kita bicara satu merek, oli Jaso MA biasanya paling minim aditifnya. Diikuti oleh oli Jaso MP, diikuti oleh PCMO, diikuti oleh HDE. Jadi kalau misalnya pingin oli untuk motor matic, penulis selalu rekomendasikan yang oli PCMO, oli untuk mobil, karena aditifnya lebih lengkap, lebih baik, dan seringkali oli untuk mobil itu harganya lebih mahal daripada untuk motor matic. Dari yang pabrik yang sama harganya lebih mahal. Wes itu sudah indikasi lah
dari pabrikan yang sama mengalokasikan resource yang lebih banyak untuk oli mobil daripada oli motor matic. Gak ada alasan untuk beli oli motor matic kalau memang nggak ada limitasi harga. Bila punya merek populer, cari oli yang PCMO nya dan cari yang kekentalannya sesuai dengan kondisinya. Kalau nggak ada ya artinya jangan dipaksakan untuk pakai merek tersebut, pakai merek lain aja, cari-cari lagi. Tapi yang jelas kita nggak bisa prediksi kemampuan oli gitu. Wes itu. Jadi percuma melakukan blind test karena setiap kita uji oli itu kita harus blind, betul-betul blind, nggak bisa melakukan asumsi apapun ya. Penulis sendiri nggak melakukan asumsi apapun selain dari oh ini oli Jazo MA, oh ini dari merek ini. Karena penulis sendiri sering kaget. Misal waktu nyoba Meditran S ternyata beda dari Mesran. Ketika juga nyoba oli Redline, nggak nyangka umurnya pendek. Nyoba oli Raveno, nggak nyangka bahan olinya nggak tahan lama. Nyoba oli apa jenenge Petronas yang walau 10W40, tapi lumayan kuat juga bahannya, Petronas Printa. Repsol dulu beli harganya lumayan murah, tapi kok jauh lebih awet daripada oli-oli yang lebih mahal. Cuma sekarang terakhir juga kaget juga nyoba oli Repsol lagi dengan tulisan yang sama MXR3 juga, tapi kualitasnya jauh lebih rendah. Ya entah apa dapat oli palsu atau enggak. Tapi ya kalau nyoba oli baiknya jangan berasumsi, karena nggak ada yang bisa diasumsikan gitu loh. Bahkan kekentalan pun jangan berasumsi kalau 20W50 lebih kental. 10W40 kental pun ada. Contoh oli extend, tapi penulis males untuk beli hanya untuk membuktikan bahwa 10W40 extend itu kental. Males ya. Tapi silakan yang punya oli 10W40 extend coba dibandingkan dengan oli 20W50. Ya bersama-sama merek extend lah, silakan. Lihat, dialirkan lah di suhu ruangan mana yang mengalir lebih cepat. Mengalir lebih cepat artinya lebih encer. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.